Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, adik-adik, dan ini menyusul bapak-bapak sedang OTW. Kita agar mendapatkan asupan pengetahuan ya, dan mengingat kita kepada Allah gitu. Jadi saya ingin membacakan, dan ini baru pertama kali kitab tafsir ya. Jadi tafsir itu tafsir Al-Quran. Jadi kita sebagai orang Islam itu kan pedomannya adalah Al-Quran dan kemudian hadis ya. Hadis lalu kemudian ijma dan qiyas itu hasil dari penjelasan para ulama. Nah, Al-Quran itu oleh para ulama dijelaskan melalui kitabnya, disebut dengan tafsir Al-Quran. Ya. Nah, ini kita malam ini akan mengaji kitab Tafsir Murrah Labid karya orang Banten. Ini ulama Banten, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Orang Banten, orang Tanara. Ada yang orang Banten nggak sih? Atau bau-bau Banten? Bantenan ada di sini ya? Nama desa ya? Oh iya. Bantenan ya. Nah, kalau ini maksudnya Banten sana, Serang, Serang Banten. Ini ada suaranya nggak ya? Ada Serang Banten ya. Nah, ini ada dua kitab yang akan dikaji. Ini satu selesai, kemudian ibu-ibu, adik-adik bisa pamit. Kemudian nanti ada kitab berikutnya untuk bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau bapak-bapak datang juga nanti bergabung di sini. Karena jauh-jauh ya, kayak kampung sawah, dari kampung sawah gitu ya. Rutin ya Pak ya? Rutin. Malam Kamis. Awalnya malam Jumat, ya, karena ternyata malam Jumat itu banyak pengajian di tempat-tempat lain gitu, jadi yasinan gitu kan, tahlil gitu, jadi kita pindah. Gimana? Ada suaranya? Ada ya, oke. Nah, sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ala hadiniyah ya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi. Jadi segala puji bagi Allah ya, zat yang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu tunduk ya kan, tunduk kepada keagungan Allah. Jadi segala puji ya, segala puji, puja-puji, apresiasi, lalu kemudian sanjungan ya, sanjungan itu seluruhnya
itu berhak hakikatnya bagi Allah. Karena Allah itu telah menciptakan kita ya, kita dikasih hidup, dikasih nyawa, lalu kita dikasih rezeki, fisik kita ini sempurna, ya kan, ada hidung buat apa? Mencium, mulut buat makan, ya kan, lalu kemudian buat bicara, kaki buat berjalan dan lain sebagainya. Karena itu Allah itu adalah zat yang berhak untuk kita puji. Di mana segala sesuatu di alam semesta ini tunduk ya karena keagungan Allah. Artinya tunduk itu digerakkan oleh Allah, ditentukan nasib kita ini oleh Allah gitu. Wa dzalla kullu syai'in li'izzatihi, dan segala sesuatu itu ya kan menghinakan atau merendahkan diri karena kemuliaan Allah. Artinya di alam semesta ini yang berhak dimuliakan itu adalah Allah. Di hadapan Allah, makhluk ini, segala sesuatu ini adalah hina. Gitu. Artinya tidak ada yang lebih mulia dibanding Allah. Allah itu maha mulia. Wa istaslama kullu syai'in li qudratihi, dan segala sesuatu itu pasrah. Ya kan, ditentukan nasibnya, takdirnya itu karena kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu menentukan segala sesuatu, diantaranya masa depan kita. Ini adik-adik sama seperti saya dulu pernah menjadi yatim. Saya pernah menjadi yatim. Ibu saya itu punya anak 6. Jadi punya anak 6. Ditinggal bapak masih pada SD ya, SD, ada satu SMP gitu. Nah, tapi takdir Allah gitu kan, menentukan nasib kita. Ya, saya nggak nyangka sampai bisa seperti sekarang ini gitu. Jadi kita kan tidak tahu masa depan kita ke depan. Semoga adik-adik ini punya masa depan yang cerah, punya takdir yang baik, diberi keberuntungan oleh Allah gitu, sukses dan diberi satu kenikmatan hidup ya setelah mengalami cobaan itu. Wa khada'a kullu syai'in li mulkihi, dan segala sesuatu itu mengibah karena singgasana atau kekuasaan Allah. Fa subhanallahi syari'il ahkami al-mumayyizi bainal halal wal haram. Maha suci Allah, ya kan, zat yang menjelaskan hukum-hukum yang membedakan antara halal dan haram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar hidup kita ini beruntung dan barokah. Sebisa mungkin kita mencari yang halal, menghindari yang haram. Dan sudah jelas di dalam Islam itu jelas antara halal dan haram. Ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil afhami. Nah, aku memuji kepada Allah atas
sesuatu yang telah Allah bukakan, yaitu apa yang dibuka, yaitu sulitnya ilmu pengetahuan dengan mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang dapat kita pahami. Jadi yang terpenting itu adik-adik, ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak itu berdoa ya kepada Allah agar anak-anaknya itu futuh itu dibukakan akal pikirannya, dibukakan hatinya agar mudah memahami ilmu. Nah, kalau mudah memahami ilmu, punya kesemangatan untuk belajar, punya prestasi, dan mudah memahami berbagai persoalan, insya Allah itu modal bagi anak-anak dan modal bagi kita untuk meraih satu kesuksesan, gitu ya. Jadi ini Syekh Nawawi juga memuji, bersyukur, gitu, memuji kepada Allah selama ini Allah telah membukakan, itu kan akal pikirannya Syekh Nawawi, hatinya Syekh Nawawi untuk memahami berbagai hal, khususnya memahami firman Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibhamin. Dan rahmat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dengan penjelasannya, gitu kan, telah menghilangkan segala sesuatu yang samar atau segala kesamaran atau segala hal yang masih abu-abu. Jadi sebagaimana saya jelaskan yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam itu pedomannya yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ya atau sunnah Nabi. Nah, Nabi ini itu adalah seorang utusan yang telah menjelaskan, gitu, telah menjelaskan apa maksud dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa sih yang dimaksud Allah di dalam ayat, misalkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, atau dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, atau ayat-ayat yang lain. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam itu menjadi jelas, tidak samar lagi. Jadi Nabi Muhammad semasa hidupnya itu telah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlami salatan wa salaman daimaini madamat al ayam. Dan juga rahmat dan salam juga kita curahkan kepada keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi yang memiliki tafsiron lil Qur'anil Majid. Jadi ini ya Syekh Muhammad Nawawi ini berkata, beliau saking rendah hatinya mengatakan akfarul waro, akhkorul waro itu lebih hina-hinanya makhluk. Jadi lebih hina-hinanya manusia, gitu. Akhkorul waro. Jadi ini rendah hati, gitu ya. Rendah hati mengatakan saya ini akhkorul waro, manusia yang paling hina, seperti itu. Nah, berkata ya padahal beliau mulia, gitu, saking mulianya manusia ini, sehingga mereka Syekh Nawawi Bantani itu merendahkan diri. Nah, beliau itu diminta
itu diminta oleh sebagian sahabatnya yang luhur, yang mulia, ya kan, yang berada di sisinya Syekh Nawawi untuk menulis tafsir Al-Quran Al-Majid yang agung. Jadi, salam. Ini beliau. Jadi saya menunggu bapak-bapak, jadi sambil baca tafsir dulu, Pak. Nah, jadi beliau ini Banten. Masih kalau dirunut masih saudaranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi Banten ya, Ustadz ya? Nah, Banten. Jadi ceritanya ini Syekh Nawawi oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya itu diminta untuk menulis satu tafsir yang menjelaskan Al-Quran gitu. Kemudian fataraddatu fidzalika zamanan tawilan. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini galau, bingung, bimbang pada masa yang panjang, apa saya akan nulis atau tidak? Saya tulis apa tidak? Seperti itu. Kenapa bimbang? Khaufan minad dukhuli fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Nah, kenapa bimbang? Bukan berarti Syekh Nawawi tidak mampu menulis tafsir Al-Qur'an, tapi beliau takut tergolong ke dalam perkataannya Nabi, barang siapa yang berkata atau menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan dapatnya saja, kemudian benar, setelah benar kemudian mengalami kesalahan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Artinya khawatir mengalami kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Itu. Dan wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan kekhawatiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga khawatir tergolong ke dalam perkataan Nabi yang mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya pribadi, maka orang itu akan ditempatkan di neraka. Gitu. Jadi dengan dua hadis tadi itu, jadi bimbang Syekh Nawawi, saya mau menulis tafsir apa tidak, menulis apa enggak, seperti itu. Khawatirnya menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Kalau menafsirkan Al-Quran dengan akal dan pendapatnya pribadi, maka dikhawatirkan ditempatkan oleh Allah ke neraka, seperti itu. Nah, tapi setelah itu pergolakan ya, pokoknya di dalam hatinya itu bimbang, pertimbangan-pertimbangan gitu ya, istikharah gitu. Lalu kemudian fa'ajabtuhum ila dzalika lil iqtida'i bis salafi fi tadwinil ilmi ibqa'an alal khalqi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu memenuhi permohonan para muridnya, ya kan, untuk menulis tafsir Al-Qur'an. Alasannya apa? Untuk apa? Iqtidaan bisalaf, lil iqtida'i bisalaf. Karena mengikuti tradisi ulama salaf, ulama zaman dulu dalam membukukan ilmu pengetahuan itu. Jadi ulama zaman dulu kan, sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani ini, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Ada tafsir Al-Quran, syarah hadis, kemudian ada juga bahkan fikih, usul fikih, tasawuf, akhlak, politik, sains, kedokteran, matematika.
biologi dan lain sebagainya itu ada semua dikodifikasi, ditulis oleh para ulama terdahulu gitu. Nah, Imam Nawawi atau Syekh Nawawi itu mau mengikuti jejak para ulama terdahulu. Mereka pun menulis gitu ilmu disiplin ilmu Islam dan bahkan disiplin ilmu yang bersifat keduniawian seperti kedokteran, matematika, sains dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, baqo'an alal kholqi, alasannya juga karena agar melanggengkan pengetahuan untuk diwariskan kepada makhluk, kepada generasi penerus, generasi setelahnya, seperti itu. Kan kalau ilmu itu tidak ditulis ya Pak Ustadz Sufyan ya, itu kan hilang. Jadi kita omong-omong ini bisa lupa, bisa ya terbawa oleh udara gitu. Kalau ilmu itu ditulis ya kan, nah, ada bekasnya, tulisan kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya gitu. Jadi makanya yang namanya menulis itu kerja keabadian katanya. Jadi mengabadikan pengetahuan. Makanya kitabah itu tulisan ya, penulisan itu adalah mengikat ilmu. Kalau ilmu itu tidak ditulis, itu seperti binatang yang tidak diikat. Itu dia bisa lari kemana-mana, ngayap ya, kalau bahasa Betawinya ngayap kemana-mana gitu kan. Nah, dan sulit untuk dipegang itu. Nah, jadi itu tujuannya dua itu. Walaysa ala fi'li mazidun, dan tidak apa yang saya lakukan menulis tafsir ini tidak berlebihan gitu. Jadi likulli zamanin tajdidun, setiap zaman itu ada pembaharuan. Jadi maksudnya, nah ini menarik. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyadari bahwa setiap zaman itu ada pembaharuan. Nah, zamannya Syekh Nawawi itu kan ini kan Syekh Nawawi itu 305 gitu. Berarti 150 tahun yang lalu. Sunan Gunung Jati sini. Ya duluan para wali. Kalau Syekh Nawawi ini 150 tahun yang lalu. 1800-an lah ya. Kalau Wali Songo itu sekitar 600 sampai 700 tahun yang lalu. Jadi beliau ini Syekh Nawawi Bantan ini keturunan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Banten ini kan putranya Syekh Syarif Hidayatullah. Ya benar ya gitu ya. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah kan wali Songo yang ada di Cirebon. Kemudian punya anak Sultan Hasanuddin di Banten. Nah, punya keturunan. Nah, ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini nggak begitu jauh dengan kita. Ini kan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Gurunya ini juga Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga. Jadi baru kemarin, maksudnya nggak jauh ya gitu. Nah, kalau para wali Songo lama sekali itu, ya kan. Nah, itu malah nenek moyangnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Nah, waliyakuna dzalika aunan lil qasirina mithli wa aqadtuhu minal futuhat al-ilahiyah
wa min mafatihil ghaib, wa min sirajil munir, wa min tanwiril miqbas, wa min tafsir Abi Sa'ud. Nah, jadi ya permohonan ya Dalika itu ke permohonan para murid-murid agar beliau menulis itu ya, itu memotivasi atau menolongku katanya gitu. Jadi maksudnya penulisan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Banten ini itu juga tujuannya adalah aunan li walil qasirina mithli katanya. Tujuannya untuk menolongku atau membantuku dan membantu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sempit, memiliki akal yang terbatas seperti halnya aku katanya. Nah, ini orang yang rendah hati gitu ya. Jadi berarti ada 4 ya tujuannya. Yang pertama mengikuti tradisi salafus soleh dalam mengkodifikasi ilmu. Yang kedua agar tulisan itu bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang ketiga itu karena setiap masa itu ada pembaharuan. Dan yang keempat ini tujuannya agar untuk bisa menolong itu membantu generasi berikutnya agar bisa mudah memahami Al-Quran dengan tafsir ini gitu, tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dan kata Syekh Nawawi, aku merefer atau mengambil rujukan, mengambil referensi dalam penulisan kitab tafsir ini dari yang pertama yang dirujuk itu kitab tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Ini karya Syekh Sulaiman Jamal. Kemudian yang kedua mengambil dari Mafatihul Ghaib. Ini kitab tafsir, tafsir karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi abad ke-7 Hijriah. Ini saya punya itu 15 jilid. Itu rujukannya dari situ. Lalu kemudian Sirajul Munir, tafsir juga yang ketiga. Yang keempat Tafsirul Miqbas ini tafsirnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi ya. Kemudian tafsir Abi Sa'ud. Nah, jadi ini maksudnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini ingin mengatakan bahwa saya menulis kitab ini ada referensinya gitu. Nah, referensinya yang paling dominan ada 4 kitab tafsir itu. Yang pertama Futuhat Ilahiyah, kedua Mafatihul Ghaib, yang ketiga Sirajul Munir, yang keempat tafsir Miqbas, yang kelima tafsir Abi Sa'ud. Berarti 5 ya. 5 ya. Samaituhu ma'al muwafaqati li tarikhihi murah labid likashfi makna Qur'anin Majid. Nah, ini menarik. Saya namakan kitab tafsir ini disesuaikan dengan sejarah tahun di mana kitab tafsir ini ditulis, yaitu terangkai dari murah labid likashfi makna Qur'anil Majid. Makna Qur'anil Majid. Jadi ini untuk menyingkap makna Al-Quran yang agung. Nah, murah labid likashfi makna Qur'anil Majid ini kalau dihitung pakai abjadun hawajun itu jumlahnya menjadi 1302 atau 1305. Nah, itu maksudnya itu menandakan tahun ditulisnya tafsir ini. Jadi tersembunyi di dalam judul kitab ini, Murah Labid likashfi makna Qur'anil Majid. Itu kalau dihitung pakai abjadun hawazun itu sejumlah tahun di mana kitab tafsir ini ditulis, yaitu 1302
atau 1305. Nah, berarti 1300 ini Hijriah ya. Sekarang 1000 berapa nih Pak Ustadz Sukhan? 1446. Berarti ya 150 tahun yang lalu berarti ya. 1302 sekarang 1446 berarti 146 tahun yang lalu. Itu 1,5 abad yang lalu seperti itu. Nah, ini kitab ini ditulis kita. Wa 'alal karimil fattahi i'timadi, dan aku berpegang teguh atau bergantung ya kan, mengandalkan atau bergantung pada zat yang maha mulia, Al-Karim, Al-Fattahi, yang maha membuka. Jadi Fattah itu bisa membuka pintu rezeki, bisa Fattah itu bisa membuka akal pikiran seseorang sehingga mudah memahami, menghafal gitu Al-Qur'an, memahami pelajaran gitu. Ya, wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan kepadanya, maksudnya kepada Allah yang zat yang maha mulia itu kami pasrah dan kami bersandar. Jadi hanya kepada Allah kami pasrah, memasrahkan diri, dan kami bersandar. Wa al-an asra'u bi husni taufiqihi wa huwa al-mu'inu likulli man laja'a bihi. Dan sekarang saya akan memulai gitu ya dengan sebaik-baiknya pertolongan dari Allah zat yang maha mulia. Karena Allah itu maha memberi pertolongan kepada siapa saja yang sungguh-sungguh ya kan untuk memohon ya kepadanya gitu. Nah, ini muqaddimah tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi ini kenapa penting untuk mendengarkan ya, menemani saya mengaji ini. Saya berharap adik-adik ini ke depan selain ngaji Al-Quran dan hadis Al-Quran ya, ngaji Al-Quran di mana nih? Di sekolahnya ada. Oh iya, di sekolahan ya. Di TPQ juga ada ya. Di TPQ. Nah, kalau ngaji kitab, nanti baca umi aja sih, masih metode umi. Oh, masih ya metode. Iya, itu. Nah, yang gedean itu ya, yang sudah. Iya, nanti kapan-kapan lah ya. Nanti kita susun di sini biar ada pengajian buat ini ya, anak-anak gitu ya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Mungkin ini pengajian kitab tafsir ini dicukupkan ya. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yafi ni'amahu wa yakaf mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal du'ana wa taqabbal salatana wa taqabbal sujudana wa taqabbal jami'a a'malina. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma tawwil umurana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana maghfiratan yata'ajjabu biha ahlul ardi was samawat warhamna rahmatan yata'ajjabu biha ahlul ardi was samawat warzuqna rizqan yata'ajjabu biha ahlul ardi was samawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat. Ini tinggal santunan ya. Bentar, matiin dulu ini.